keempat, saya Damerina Wismatupang dengan NIM 2101530010. Saya sebagai koordinator dan rekan saya Anissa Nurdina NIM 2101536017 sebagai anggota. Saya Rizka Indriani dengan NIM 2101530020 sebagai anggota. Saya Aurelia Rana Dwita dengan NIM 2101530019 sebagai anggota. Saya Giha Kanisya Safra dengan NIM 2101530012 sebagai anggota. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis pencarian kos terdekat dalam radius 300 meter dari kampus Mugas Unisbank menggunakan Google Maps. Yaitu pertama daftar isi yang berisi adalah 1. Identifikasi masalah objek penelitian, yang kedua deskripsi enterprise, yang ketiga diagram spasial, yang keempat skeleton tabel dan kamus data, yang kelima tahapan langkah atau alur proses manipulasi data, yang keenam fungsional aplikasi SIG, yang ketujuh aliran aktivitas sistem, yang kedelapan spesifikasi instan objek, yang kesembilan interaksi antar objek dan susunannya, yang ke-10 desain interface, yang ke-11 rancang tahapan rencana kegiatan dan alat implementasi. Selanjutnya deskripsi enterprise. Identifikasi masalah objek penelitian ada 5, yaitu pertama keterbatasan akses informasi, yang kedua kurangnya pemahaman lokal, yang ketiga ketidakjelasan lokasi kampus, yang keempat kekurangan informasi detail, yang kelima kesulitan pemilihan kos. Selanjutnya deskripsi enterprise. Desain deskripsi interface untuk sistem informasi geografis atau SIG, pencarian kos di sekitar kampus Mugas Unisbank, yaitu pertama, fungsi utama sistemnya. Ada 2, yaitu pencarian lokasi, yang akan memungkinkan pengguna untuk mencari kos berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua, integrasi data geografis, di mana untuk mengelola data geografis seperti lokasi kos, fasilitas umum, dan jalur transportasi. Dan yang kedua, keamanan dan privasi. Ada yaitu pertama, perlindungan data pengguna, di mana untuk memastikan keamanan data pengguna termasuk informasi pribadi dan preferensi pencarian. Selanjutnya, diagram spasial. Mari kita lihat gambar tersebut, ada kampus, kos, dan ulasan. Itu merupakan entitas. Entitasnya yaitu pertama ada kampus, di mana atributnya kode kampus sebagai primerek key, nama kampus, lokasi, dan sebagai geometri. Yang kedua, kos. Atributnya adalah ID kos, yang dimana itu merupakan primerek key, nama kos, lokasi, dan sebagai geometri, harga sewa, fasilitas, pemilik. Yang ketiga, ulasan. Yaitu ada atributnya yaitu seperti ID ulasan sebagai primerek key, isi ulasan, dan rating. Nah, pada gambar ada tulisan 1 dan M. Itu menunjukkan one to many. Di mana hubungannya yaitu relasi antar kampus dan kos. Relasinya yaitu kampus memiliki banyak kos, di mana one to many. Kunci asing yaitu kode kampus di tabel kampus dan kode kampus di tabel kos. Nah, B. Relasi antar kos dan ulasan. Relasinya yaitu kos memiliki banyak ulasan sebagai one to many, dan kunci asingnya adalah ID kos di tabel kos, ID kos di tabel ulasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada skeleton tabel dan kamus data. Skeleton tabel dari aplikasi SIG pencarian kos-kosan terdekat ini yaitu ada kampus, kos, dan juga ulasan. Berikut ini adalah kamus data dari skeleton tabel yang telah dibuat. Yang pertama yaitu dari tabel kampus. Nama kolom yang pertama yaitu ada kode kampus dengan tipe data varchar, size-nya yaitu 10 karakter. Kemudian untuk keterangannya yang bertindak sebagai primary key dan juga kode unik kampus. Kolom yang kedua yaitu nama kampus dengan tipe data varchar dengan size yaitu 100 karakter. Kemudian keterangannya yaitu untuk nama kampus. Kemudian kolom yang ketiga yaitu kolom lokasi. Tipe data dari kolom ini yaitu geometri. Kemudian keterangannya yaitu sebagai koordinat geografi kampus. Selanjutnya yaitu tabel kos. Kolom yang pertama yaitu ID kos dengan tipe data integer dengan size 10. Keterangan sebagai primary key. Kemudian kode unik untuk kos.
Kemudian kolom selanjutnya yaitu nama kos dengan tipe data varchar size 100. Kemudian kolom lokasi dengan tipe data geometri sebagai koordinat geografis lokasi kos. Kemudian kolom harga sewa. Tipe data dari kolom harga sewa yaitu desimal dengan size 10,2. Kemudian kolom fasilitas dengan tipe data varchar size 255. Keterangannya yaitu fasilitas yang tersedia di kos. Kemudian kolom pemilik. Tipe datanya yaitu varchar dengan size 100. Kemudian kolom kode kampus dengan tipe data varchar dan size-nya yaitu 10, bertindak sebagai foreign key yang merujuk ke tabel kampus. Kemudian tabel ulasan. Nama kolom yaitu ID ulasan dengan tipe data integer, kemudian dengan size 10, keterangan sebagai primary key, kode unik ulasan. Kemudian kolom isi ulasan dengan tipe data text dengan keterangan isi ulasan dari pengguna. Kemudian kolom rating, tipe datanya yaitu desimal dengan size 3,2. Kemudian kolom ID cost yaitu dengan tipe data integer dengan size 10, bertindak sebagai foreign key, merujuk ke tabel cost. Selanjutnya yaitu tahapan langkah atau alur proses manipulasi data. Yang pertama yaitu input data. Data yang diinput antara lain data kampus, data kos-kosan, dan data terkait lainnya. Langkah kedua yaitu data processing. Data pre-processing ini terdiri dari pembersihan data atau normalisasi basis data, kemudian pemrosesan awal data. Langkah ketiga yaitu geocoding menggunakan API dari Google Maps Platform. Kemudian langkah keempat yaitu basis data spasial menggunakan MySQL untuk menyimpan data dengan representasi spasial atau koordinat. Kemudian indeks spasial diterapkan untuk meningkatkan kinerja pencarian spasial. Langkah kelima yaitu implementasi algoritma pencarian jarak terdekat dengan menerapkan metode Haversine. Kemudian langkah keenam yaitu visualisasi peta, yaitu memvisualisasikan lokasi kampus dan kos-kosan pada peta interaktif. Langkah ketujuh yaitu detail kos-kosan. Berisi pilih kos-kosan, kemudian mengambil detail kos dari database. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ulasan dan rating. Di sini kita bisa memberikan ulasan dan rating dan menyimpan ulasan dan rating tersebut di database. Kemudian langkah selanjutnya yaitu manajemen data. Di sini terdapat antarmuka admin atau interface admin, kemudian ada validasi dan penyimpanan perubahan. Langkah selanjutnya yaitu keamanan dan otorisasi untuk mengamankan data yang telah dimasukkan dengan cara enkripsi data. Langkah ke-11 yaitu integrasi teknologi pemetaan. Integrasi ini menggunakan pemetaan API. Kemudian langkah ke-12 yaitu pemeliharaan dan pembaruan data dan sistem agar selalu up-to-date dengan teknologi terbaru. Kemudian fungsional aplikasi SIG yaitu yang pertama ada
pencarian lokasi kos. Dengan cara menginputkan lokasi, yaitu pengguna memasukkan lokasi awal atau tujuan. Kemudian filter untuk menyaring kos berdasarkan fasilitas yang diinginkan. Kemudian selanjutnya pemetaan kos, yaitu pemetaan lokasi, yaitu kos-kosan tersedia ditampilkan pada peta untuk identifikasi mudah. Kemudian terdapat informasi detail yaitu yang termasuk harga, fasilitas, dan kontak yang tersedia dengan satu klik pada peta. Kemudian perhitungan jarak terdekat, yaitu menggunakan algoritma SIG untuk menghitung jarak terdekat. Menampilkan hasil, yaitu menampilkan kos-kosan terdekat berdasarkan lokasi jarak dari lokasi pengguna. Selanjutnya yaitu terdapat fitur ulasan dan penilaian. Yang pertama yaitu ada ulasan pengguna. Pengguna dapat memberikan ulasan atau penilaian atau feedback kepada aplikasi dan juga kos-kosan. Kemudian peringkat yaitu menampilkan peringkat berdasarkan ulasan untuk panduan pengguna lainnya. Kemudian pengelolaan akun pengguna yaitu registrasi dan login. Pengguna bisa membuat akun dan untuk login. Kemudian kelola favorit yaitu kemampuan menandai atau menyimpan kos favorit dan hasil pencarian. Aktivitas sistem pencarian kos jarak terdekat 300 meter dengan kampus Mugas Unisba. Yang pertama ada pencarian dan filter. Pengguna membuka aplikasi, lalu memasukkan lokasi dan kriteria pencarian. Opsi filter akan memungkinkan pengguna menyesuaikan kriteria pencarian. Lalu yang kedua ada saring dan tampilkan peta. Sistem menggunakan algoritma untuk menyaring kos-kosan yang sesuai dengan data yang diinputkan oleh pengguna. Lalu kos-kosan akan ditampilkan pada peta interaktif dengan informasi yang lengkap. Selanjutnya ada pilih kos dan informasi detail. Di sini pengguna memilih kos dari peta atau hasil pencarian, dan informasi detail dan ulasan dari pengguna akan membantu untuk sistem ini dalam memberikan keputusan. Lalu ada hitung jarak dan visualisasi. Sistem menghitung jarak antara lokasi pengguna dan kos yang dipilih, dan hasilnya akan ditampilkan visual melalui peta untuk referensi pengguna. Lalu ada akun dan favorit. Pengguna dapat membuat akun untuk menyimpan preferensi dan riwayat pencarian. Fasilitas kelola favorit memudahkan penyimpanan kos-kosan favorit oleh pengguna. Dan keamanan data dijaga dengan enkripsi dan kebijakan privasi yang jelas. Selanjutnya ada spesifikasi instance project. Yang pertama di sini ada user, ada tabel pengguna, ada tabel data kampus, tabel kos, dan tabel ulasan. Di sini pengguna ada atribut user ID, username, password. Data kampus ada kampus ID, nama kampus, latitude, longitude. Lalu di sini ada di kos ada kos ID, nama kos, latitude, longitude, harga sewa, fasilitas, pemilik, kampus ID, dan di ulasan ada ulasan ID, isi ulasan, rating, dan kos ID. Di sini pengguna memiliki hubungan many to many dengan kos melalui ulasan di sini. Lalu satu pengguna dapat memberikan ulasan untuk banyak kos. Satu kos dapat menerima ulasan dari banyak pengguna. Lalu kampus memiliki hubungan one to many dengan kos. Satu kampus dapat memiliki banyak kos. Satu kos hanya terkait dengan satu kampus. Selanjutnya interaksi antar objek dan susunannya. Pengguna
memulai pencarian. Interaksi dimulai dengan tindakan pengguna yang mulai pencarian kos-kosan dengan memasukkan kriteria tertentu. Yang kedua ada front end, mengirimkan permintaan. Front end, bagian antarmuka pengguna, mengirimkan permintaan pencarian ke back end atau logika bisnis. Yang ketiga, back-end menerima permintaan. Back-end menerima permintaan dan memulai proses pencarian berdasarkan kriteria yang diberikan oleh pengguna. Yang keempat, pengguna memilih kos-kosan. Pengguna memilih salah satu kos-kosan dari hasil pencarian untuk melihat detail. Yang kelima, front-end mengirimkan permintaan detail. Front-end mengirimkan permintaan untuk melihat detail kos-kosan terpilih ke back-end. Yang keenam ada back-end mengambil detail kos-kosan. Back-end mengambil informasi detail kos-kosan dari basis data spasial. Yang ketujuh, back-end mengirim detail ke front-end. Back-end mengirim informasi detail kos-kosan ke front-end. Yang terakhir ada front-end menampilkan detail. Front-end menampilkan detail kos-kosan kepada pengguna. Yang selanjutnya ada desain interface. Yang pertama di sini ada halaman register. Pada halaman register pengguna diminta untuk membuat username dan password serta memasukkan email yang akan digunakan untuk registrasi. Selanjutnya, desain interface untuk halaman login. Pada halaman login, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah dibuat pada halaman register. Kemudian ada halaman home. Halaman home berfungsi untuk menampilkan daftar kos yang ada di sekitar kampus Mugas Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Home akan menampilkan daftar kos yang terdiri dari nama, alamat, biaya, jenis kos, dan jarak kos ke kampus Mugas Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Selanjutnya ada halaman detail kos. Untuk masuk ke halaman ini, kita bisa mengklik foto atau nama kos pada halaman home untuk melihat detail kos yang terdiri dari nama, alamat, jenis, biaya, jarak, luas kamar, keterangan, dan foto kos. Pada halaman ini juga dilengkapi dengan fitur Google Maps untuk mencari tahu di mana tempat lokasi kos berada. Selanjutnya ada halaman informasi rute. Klik tombol map pada halaman detail kos untuk menampilkan rute dari lokasi pengguna ke tempat kos yang dipilih menggunakan Google Map. Selanjutnya yaitu desain interface. Kita ada pencarian. Di pencarian ini kita bisa mengisi sesuai dengan kriteria kos yang kita inginkan, kemudian klik tombol proses untuk menampilkan hasil pencarian kos yang dipilih. Proses pemilihan kriteria dilakukan dengan memilih salah satu kriteria atau semua kriteria yang telah disediakan oleh sistem, dan hasil pencarian akan diurutkan dari jarak kos terdekat. Setelah kita mengisi kriteria, maka selanjutnya itu ada hasil pencarian. Halaman hasil pencarian akan menampilkan hasil pencarian kos dari kriteria yang telah diinputkan pada halaman pencarian. Halaman pencarian akan menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang terdiri dari foto kos, detail, dan juga keterangan. Hasil ini nantinya akan ditampilkan dari jarak terdekat ke kampus Mugas Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Selanjutnya yaitu ada ulasan atau review. Pada halaman ini, penghuni kos dapat mengisikan ulasan dan memberikan rating ke kos yang pernah ditempati. Tahapan rencana kegiatan dan alat implementasi. Tahap pertama yaitu perencanaan dan desain. Di tahap ini, kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan desain skema basis data spasial untuk memilih teknologi pengembangan yaitu front-end dan back-end. Yang kedua, kita ada pengembangan front-end. Di tahap ini, kita mengimplementasikan antarmuka pengguna responsif dengan fitur pencarian dan tampilan hasil integrasi teknologi pemetaan seperti Google Maps API. Selanjutnya itu pengembangan back-end. Pada tahap ini kita dapat memilih dan konfigurasi server back-end, lalu mengimplementasikan logika bisnis, keamanan data, dan juga otorisasi pengguna. Yang keempat, kita ada pengembangan basis data spasial. Dalam pengembangan basis data ini, kita menggunakan PostgreSQL dan ekstensi PostGIS untuk menerapkan skema basis data dan indeks spasial. Dan yang terakhir, ada implementasi algoritma pencarian jarak terdekat dengan menggunakan
atau menerapkan algoritma pencarian jarak terdekat yaitu Haversine.